Halo guys, selamat malam, ketemu lagi di aku, di aku. Jadi intinya disclaimer dulu, di sini aku kontennya itu nggak ngajarin siapa-siapa. Aku di sini tuh juga belajar. Aku di sini itu belajar sambil nge-record gitu karena ada sebuah penelitian yang bilang kalau kalau kita itu belajar sambil mengajari, sambil sharing lah gampangannya, itu akan jauh lebih ngena dan nyantol. Dan tema belajar hari ini, topik belajaran hari ini adalah momentum kedua. Sebenarnya momentum kedua itu dalam saham dan gameplaynya itu aku juga baru tahu saat ini gitu loh, belum lama ini. Belum begitu lama karena aku baru join juga di saham itu belum lama, belum ada setahun lah, baru bulan Juli. Oh ya, sekarang udah setahun, setahun sih, 12 bulan. Banyak teknik-tekniknya. Nah, beliau ini Mr. Teddy ini, beliau ini adalah seorang trader momentum. Dalam artian dia tuh bukan bukan yang investing jangka panjang itu enggak, tapi beliau itu adalah trader momentum. Banyak momentum-momentum, banyak strategi momentum yang next mungkin akan aku ulas karena aku juga butuh belajar. Tapi sekarang adalah topiknya momentum laporan keuangan. Jadi guys, setiap akan saham itu setiap akan laporan keuangan itu, kalau menurut Bang Tedit ini ya, salah satu akun di Stockbit itu bilang kalau sebelum sebelum laporan keuangan itu ada, itu biasanya harga udah berspekulasi. Nah, kalau sudah rilis laporan keuangan, itu nanti biasanya orang-orang udah profit taking. Kayak gitu. Kayak apa ya ibaratnya tuh, kalau pasar saham Indonesia itu emang katanya sih ya, lebih banyak lebih banyak ini, lebih banyak buy on rumor, sell on news kayak gitu loh. Katanya gitu. Seperti yang disebutin sama Bang ini ya, Bang Tedit ya. Rilis berita laporan keuangan gitu udah waktunya profit taking. Itu kenapa akhirnya hari ini rilis di atas ekspektasi malah turun. Itu kenyataannya di saham Indonesia. Kayak gitu. Ini untung kan, 17 juta ya. Wah, Akra Akra keren sih, mahal sih guys. Serat 14 ribu. Hah? Berarti ini 14 ribu loh guys. Berarti ini masih ini ya. Masih murah, Cok. Ya menurut aku ini masih murah loh guys. PBVPE-nya. Jadi Akra ini PE-nya 10, PBV 2, tapi book value-nya lumayan tinggi ya. Utang minus cash flow, free cash flow 6 triliun. Utang-utang, debt to equity ratio sedikit. Ini masih oke banget, Bro. Wow, wow, wow. Akra oke, Akra oke. Masuk WL. Oh ya, dividennya berapa dividen? Dividennya berapa? Dividennya 6. Harusnya kemarin beli ya. Kan kita nggak tahu, Cok. Weekly. Wah, Akra emang sejago itu, Cok.
Nah, masalahnya ini udah mau hampir sampai di titik balik nadirnya ini loh. Ya ini ibarat kata udah mahal sih, udah di atas Bear Brand itu. Udah mahal lah. Kalau untuk harga sekarang menurutku udah mahal sih. Nggak wes kalau beli sekarang. Ya walaupun murah sih. Tapi kan upside-nya sampai sini, Bro. Terturun lagi kena floating. Iya kan? Ya udah kita kembali lagi ke fokus apa itu momentum Q2. Jadi momentum Q2 itu adalah sebelum rilis laporan keuangan itu biasanya harga itu udah naik duluan. Para trader itu biasanya berspekulasi dengan kinerja yang berjalan. Itu biasanya kayak gitu sih. Contoh ya. Nah, ada pembahasan nggak? Pada saat naik, kenyataan benar akhir Juli Q2 akan segera dan itu menjadi ending story momentum Q2. Setelah itu akan mengikuti kondisi makro. Katanya Bang Teddy ini ya, setelah naik itu nanti setelah rilis Q2 dia akan mengikuti kondisi makro, yang artinya kondisi makro ini itu mengikuti kayak pasar-pasar luar gitu, XNP dan sebagainya gitu loh. Oh ini indeks saham. Oh indeks ya. Nih, tapi sebenarnya hijau loh guys. Iya kan? Enggak terlalu beda jauh sih. Ya berarti berarti oke-oke aja ya. SNP. Iya sih, iya kan. Korea. Apa ini? Nggak ada yang dibahas kah? Ingat ya, di konten video itu nggak, jangan sampai ada dead dead inilah dead air. Jepangnya turun banyak ya kan, 2%. Korea udahlah ya, intinya itu. Intinya kalau luar negeri itu masih makro, yang perang Iran itu masih nggak tahu mau kemana ya kan, makin makin parah situ. Harga minyak ya di sini juga udah jelas, komoditas minyak mentah itu naik ke 900 lagi udah. Kemarin udah sempat tembus 100 lagi, ada kemungkinan ya. Ada potensial buat upside lagi. Yang artinya bahan-bahan juga akan naik sih, dan ini akhir momentum kedua ini katanya harusnya taking profit ya. Aku masih banyak yang belum take profit sebenarnya. Itu ya banyak sih. Apalagi ya yang perlu dibahas ya. Ini sih intinya tuh itu ya. Jadi beli sebelum momentum kedua. Jadi artinya sebulan lah. Di bulan Juli itu udah koleksi dulu, kolektor. Tapi ya pastiin sesuai dengan fundamental lah, fundamental perusahaan lah yang dibeli. Nah, ini aku masih masih belum masih masih tahap belajar sih. Kalau untuk yang fundamental ini. Kalau untuk yang teknikal kan sebenarnya gampang ya, maksudnya tarik-tarik garis kayak gitulah. Simple, sesimpel itu sebenarnya. Walaupun ya nggak simpel-simpel banget. Itu.
Kita cek saham-saham yang agak cetar membahana ya kan. Nggak ada bro. Kalau misalnya ada pertanyaan bang, ada perang dagang lagi meneh, alah parah sih. Ya itu guys, intinya kalau Q2 itu kalau trader momentum itu ada banyak 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 ini sih. Yang satu yang perlu diperhatiin adalah teknikalnya itu juga perlu. Misal kayak gini, misal BMRI kan kemarin kalau sempat tadi kan sempat disebut lah ya BMRI. Dia lumayan turun 5% sendiri guys. Karena apa? Laporannya turun guys. Labanya turun signifikan sih, 1 triliun. Revenue-nya turun lah. Kinerjanya turun lumayan banyak di Q1 Q2 dibanding tahun lalu. Nah, yang ini menyebabkan ya harga intrinsiknya tuh juga turun lah ya. Iya nggak sih? Net income-nya loh. Tapi net revenue-nya pendapatannya naik ya kan. Revenue-nya tuh naik dibanding tahun lalu ya. Ada efisiensi ya, pendapatannya naik loh dari tahun lalu. Masih banyak yang perlu dipelajari guys ternyata ya, to be honest. Nah setelah laporan keuangan ya, jadi artinya ya kita lihat teknikalnya cok. Jadi kalau teknikalnya oke lah, ngebentuk lower LH kayak gitu ya. Dan ini sebelum momentum Q2 atau Q3 itu, wah ini bisa nih nyicil beli sampai momen saatnya di laporan keuangan keluar kayak gitu loh. Juni ini naik nih kan. Juni naik. Ini momentum kedua ya, berarti kalau bisa kita hafali lah. Kalau yang laporan keuangan kan nggak mungkin, misal laporan triwulan 2 kan, triwulan 2 itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nggak mungkin bulan Juni kan. Biasanya bulan Juli itu harusnya harus mulai koleksi itu. Katanya sih gitu. Apakah benar? Kita cek, kadang kita tuh harus apa ya bahasannya itu menguji laporan Q2 Januari, Februari, Maret, biasanya April ya. April ini juga turun, tapi ini naik di sini. Ya ada momen lah, ada momen untuk masuk lah deket-deket kayak gitu. Tapi emang kalau beres ya emang harus di tradingin aja sih guys, ya kan? Iya nggak sih guys? Emang harus di tradingin aja. Kayak misalnya ini kan udah keluar ya, udah mencuat keluar, ya udah beli lagi. Turun mencuat lagi, beli lagi di sini. Naik, untung. Rata-ratanya kan jadi sini, untung sampai keluar, sampai di atasnya jual tuh. Itu kalau trader ya. Tuh kalau trader kayak kalian kita udah ya, cuman itu intinya
ada trader momentum lah, trader momentum laporan keuangan kayak gitu biasanya terus langsung dijual. Berarti mending ada trader momentum dividen sebelum dividen dibagi, sebelum pencatatan dividen itu ada yang beli. Tapi ini kemarin jelek banget ya marketnya. Desember sama April. Loh, ini nyangkut jelek sih. Ya udah. Itu aja sih, guys.